dikasih oleh Tuhan, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, ya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang sudah ketemu langsung saja membaca dengan keras, ya. Pastikan kita semua bisa mendengar pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah gembalaku, akan kehilangan aku. Dia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah dan kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau besertaku. Katamu dan tetapmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dianakku penuh melimpah. Kebajikan dan sembahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupmu, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, sampai ayat 6, ya. Nah, oke, terima kasih Bapak Iksan telah membacakan firman Tuhan bagi kita. Jadi yang menuliskan kitab ini adalah Raja Daud. Bapak Ibu tahu bagaimana kisah dari Raja Daud. Dia sebelum menjadi raja, dia adalah seorang anak penjaga kambing domba di padang, ya. Dia bukan siapa-siapa, tetapi ketika Tuhan melihat imannya, Tuhan melihat kesetiaannya, Tuhan akhirnya memutuskan untuk mengangkat dia sebagai raja Israel, ya. Tetapi sebelum dia menjadi raja Israel, dia harus menghadapi Goliat, sang raksasa itu, Ibu, ya. Secara hitung-hitungan Daud bukan apa-apanya, karena Goliat adalah seorang yang bertubuh tinggi, besar, dan punya pengalaman dalam perang. Tetapi Daud bisa mengalahkan Goliat karena iman Daud yang besar. Tuhan melihat iman Daud, ya. Kemudian dia juga harus berhadapan dengan Saul, raja Israel, ya. Dan Saul selalu mencari-cari Daud. Saul ingin membunuh Daud. Tapi Daud melarikan diri dari hadapan Saul, ya. Beberapa kali Saul hendak menombak Daud, tetapi Tuhan telah mengurapi Daud. Tuhan meluputkan Daud. Dia harus lari kemana-mana ke tempat pengungsian. Nah, itu sebabnya dia menuliskan kitab Mazmur ini. Salah satunya adalah yang kita baca pada sore hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai gembala dan kita adalah domba-dombanya. Mengapa Alkitab tidak mengatakan kita adalah kambing-kambingnya atau anjing-anjingnya atau sapi-sapinya, tapi domba-dombanya? Bapak Ibu tahu bahwa domba adalah seekor binatang yang sangat lemah, Bapak Ibu. Jadi, kalau domba itu jatuh, dia terbalik, ya, itu nggak bisa dia berbalik sendiri. Harus ada gembala yang mengangkat dia, baru balikin dia. Kalau anjing biar jungkir balik, hebat dia, Bapak Ibu. Sapi pun walaupun besar, kalau dia sudah tertidur dia bisa balik sendiri. Tapi kalau domba, kalau udah jatuh terbaring, nggak bisa membalikkan badannya sendiri. Harus ada gembala yang membalikkan dia, baru bisa dia berdiri, Bapak Ibu. Jadi sangat lemah domba ini. Domba juga kalau dia tercebur di air, matilah dia, karena burunya itu sangat berat, ya. Dia nggak bisa berenang, beda dengan anjing, ya, atau dengan binatang yang lain bisa berenang. Tapi domba kalau tercebur ke air, matilah dia. Perlu gembala yang datang mengangkat dia dari dalam air. Kalau tidak, dia akan mati di air. Terus domba juga yang ketiga, kelemahan domba adalah mereka jalan itu biasa seperti orang gerak jalan itu, ya, jalan berbaris seperti itu. Tapi kalau ada satu ekor domba yang jalannya satu masuk jurang, maka ratusan domba pun akan ikut masuk jurang. Domba itu kalau ada 100 ekor mereka jalan berbaris, terus ada satu ekor yang melenceng dia
belok kiri terus masuk jurang, maka 100 ekor ini langsung ikut rame-rame masuk jurang. Seperti nggak ada otaknya begitu. Beda dengan binatang yang lain. Itulah domba. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa dalam perumpamaan ada 100 ekor domba, tapi ada 1 ekor yang terhilang. Tuhan cari 1 ekor yang terhilang itu. Karena nanti lama-lama 99 ekor ini akan ikut lagi yang satu ekor ini, dan akan binasa, Bapak Ibu. Ya, itu sama dengan kita, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang ikut rame ya. Orang masuk jurang, kita mau masuk jurang. Tidak ada prinsipnya. Makanya kita digambarkan oleh firman Tuhan sebagai domba yang lemah, yang harus membutuhkan gembala, yaitu Tuhan. Ya, makanya Daud menuliskan kepada kita pada sore hari ini bahwa tanpa Tuhan sebagai gembala, maka dia mungkin sudah binasa. Dia mungkin sudah mati di tangan Goliat. Dia mungkin sudah mati di tangan Saul. Tetapi karena Tuhan yang menjadi gembalanya, dia tetap masih dilindungi oleh Tuhan. Bahkan diberi kepercayaan menjadi seorang raja, itu Raja Israel. Dia berkata bahwa hanya Tuhan yang menjadi gembalanya. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita ini makhluk yang lemah, banyak sekali kekurangan, Bapak Ibu. Kita membentukkan tuntunan gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang agung ya. Terus Tuhan Yesus juga mengangkat gembala-gembala yang dinamakan dengan gembala sidang. Jadi saya pun sebagai gembala sidang memimpin Bapak Ibu punya beban yang begitu berat ya, karena harus memberikan makan rohani kepada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bertumbuh. Kalau ada yang tersesat harus dikembalikan ke jalan yang benar ya. Ya, ada yang lemah harus diangkat supaya bisa berjalan ya. Ada yang binasa harus dibimbing untuk balik ke jalan yang benar Bapak Ibu. Tetapi pemilik kita adalah Yesus sebagai gembala yang agung Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus juga mengatakan bahwa tanpa Tuhan tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Dia berkata bahwa akulah pokok dan kamulah rantingnya. Sama seperti pohon ini Bapak Ibu ya. Kalau pohon ini saya tebang di sini, maka ranting-rantingnya ikut mati atau hidup? Mati Bapak Ibu. Karena dia tidak menempel pada pokoknya. Artinya kalau kita tinggal di luar Tuhan, kita akan mati. Kita harus melekat pada pokoknya, itu Tuhan Bapak Ibu. Kita akan tetap hidup. Kalau Bapak Ibu jauh dari Tuhan ya, Bapak Ibu tidak melekat kepada Tuhan, maka matilah kerohanian kita. Maka lenyaplah kehidupan kita Bapak Ibu. Karena Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Setiap ranting yang tidak berbuah atau kering akan dibakar dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa terlepas dari kasih Tuhan. Yang pertama adalah kita perlu Tuhan untuk mencukupi kekurangan kita. Tadi kita baca dalam ayat 1 sampai ayat 4 tadi. Yang pertama adalah kita butuh tuntunan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan penghiburan dari Roh Kudus. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya, sama seperti domba tadi Bapak Ibu. Kalau tidak ada firman, tidak ada kuasa Roh Kudus, dia akan masuk jurang Bapak Ibu. Bukan masuk jurang sendiri, ngajak lagi yang lain Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ya, tetapi kalau kita selalu dekat dan taat kepada firman Tuhan dan terus melekat kepada Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan menuntun langkah kita sehingga kita tidak tersesat. Jadi itu ya, kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Yang kedua, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kala kita menghadapi banyak masalah dan akhirnya kita sudah tidak kuat lagi untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Akhirnya banyak orang yang sudah menyerah dan tidak bisa lagi bangkit. Kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, fungsi Roh Kudus yang akan menuntun kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu membacakan ayat ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26, salah seorang membacakan dengan keras bagi kita.
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kita sendiri, tapi dia akan mengirimkan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita. Yang pertama adalah memberikan kekuatan dan penghiburan. Ya, dalam hidup ini kadang-kala kita nggak senang-senang aja ya. Kadang-kala Tuhan membawa kita dalam kedukaan. Kadang-kala Tuhan membawa kita dalam kesulitan dan pencobaan. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan, yaitu kekuatan dari Roh Kudus. Ya. Ketika engkau lemah, mintalah Roh Kudus, dan Tuhan tolong saya, Roh Kudus kuatkan saya, Roh Kudus mampukan saya, Roh Kudus topang saya. Maka Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Parakletos, atau roh yang ada di samping kita. Ketika kita membutuhkan dia ada di samping kita dan akan menopang kita, Bapak Ibu. Ya. Sehingga orang yang selalu dekat dengan Roh Kudus dikatakan bahwa dia bukan hanya menuntun kita, dia bukan hanya memberikan kekuatan kepada kita, tapi dia memberikan penghiburan kepada kita. Roh Kudus akan menghibur kita ketika kita susah, ketika kita sudah putus asa, ketika kita kecewa. Jangan datang kepada manusia. Belum tentu teman kita bisa menolong kita. Kita curhat sama teman kita, ya ada teman yang baik bisa kasih semangat maju terus, tapi ada teman yang tidak baik, justru dia gosipin kita, itu orang itu banyak masalah gini. Hanya kita bukan ada jalan keluar, tapi justru tambah masalah. Tapi langkah pertama yang harus kita ambil ketika kita dalam kesulitan, datanglah kepada gembala kita yang baik, yang telah memberikan Roh Kudusnya untuk memberikan tuntunan, untuk memberi kekuatan, untuk memberikan penghiburan kepada kita. Ada mantan gubernur Papua ya, Lukas NMB. Dia dulu adalah gubernur yang sangat kaya ya, luar biasa. Tapi ternyata dia korupsi. Dia ditangkap dan dimasukin ke rutan. Dan di rutan sana, Bapak Ibu, orangnya stres. Berak di celana, kencing di celana. Dan orang rutan hanya buat surat ke rutan supaya orang Pak Lukas ini Pak Lukas ini dikasih dari tempat lain gitu. Karena ludah sembarangan, berak sembarangan, kencing di celana, Bapak Ibu. Sudah seperti bayi, Bapak Ibu. Padahal dia ini mantan gubernur yang pintar, Bapak Ibu. Tapi karena sudah di tahanan KPK, sudah stres, ya orangnya seperti orang gila, Bapak Ibu. Tidak ada lagi wibawanya. Itulah kita manusia, Bapak Ibu ya. Kalau kita dalam keadaan baik-baik dulu jadi gubernur, berwibawa ya, pakaian rapi, semua rapi, orang hormat. Tapi ketika korupsi, masuk rutan, stres lebih parah dari anak kecil. Saya percaya apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ingat engkau masih punya gembala, yaitu Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, jangan stres sedikit, ambil baygon ya, makan baygon. Ini jalan keluar ini. Jangan stres sedikit, ya buat keributan ya. Karena orang yang stres tidak akan pernah mengambil keputusan yang benar. Makanya kalau Bapak Ibu lagi stres, ya jangan dulu ngambil keputusan ya. Biarkan tenang dulu baru mengambil sebuah keputusan. Kalau kita lagi stres, kita pasti salah mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil pasti akan merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri. Bagaimana supaya kita bisa menghilangkan stres kita, Bapak Ibu? Dekatlah dengan Tuhan. Daud juga pernah menuliskan, beberapa minggu yang lalu saya pernah khotbah tentang apa yang dikatakan oleh Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya. Yang kedua, kita membutuhkan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa damai sejahtera akan kutinggalkan kepadamu. Damai yang aku berikan kepadamu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan bahwa Yesus berkata bahwa damai sejahtera Tuhan tinggalkan kepada kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, oke. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia berkata bahwa dia akan memberikan kepada setiap orang yang percaya itu damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita berbeda dengan damai yang dunia ini berikan. Kalau damai yang dunia ini berikan, kalau dompet lagi tebal, wah itu sukacita, dia senyum terus, ya haleluya. Kalau dompetnya sudah tipis, wah sudah mulai gelisah dia. Sudah mulai sedih. Jadi sukacitanya itu tergantung pada isi dompet ya. Itu secara manusia ya, memang begitu ya. Namanya kalau kita punya uang banyak ya kita pikir amanlah kita, apa yang kita mau beli kita punya. Kalau kita nggak punya uang ya barulah kita diuji ya, apa kita masih sukacita atau tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, damai yang datang dari Tuhan ya. Mau tidak ada uang, mau dalam kesulitan, ada damai yang mengalir menguasai hati kita. Ya, itu damai dari Tuhan ya. Nah, jadi beberapa kali saya dalam menghadapi persoalan yang berat ya, salah satunya ketika membangun rumah di Rabakodo, lagi bangun-bangun datang puluhan sampai ratusan orang memberhentikan kami, dan karyawan suruh berhenti. Dan siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya, Pak. Oke, kamu ikut katanya. Saya sendiri sampai di kampung, di rumahnya kepala dusun di sana, dan saya dikelilingi oleh ratusan orang begini. Saya waktu itu baru 1 bulan nggak salah datang dari Bali, langsung ke sini, nggak tahu bahasa Bima satupun. Jadi orang marah-marah saya nggak ngerti juga. Tapi saya tahu bahwa mereka marah, nggak puas dengan kehadiran kami, dan saya sudah ketakutan ini, sudah dalam hati ini nggak bisa jawab lagi ini. Matilah saya di sini, saya bilang gitu. Saya ketakutan dan saya bilang, waduh Tuhan, ini saya datang ke Bima bukan cari hidup, ini cari mati di sini. Ketika saya ketakutan Tuhan, saya bilang saya tidak punya siapa-siapa. Sebenarnya ada karyawan-karyawan, ada teman-teman yang sama, tapi mereka langsung kabur. Saya yang disuruh sendiri. Waduh, saya bilang coba ada 1-2 orang mungkin masih ada teman lah, tapi tidak ada. Saya bilang saya tidak ada teman Tuhan, tapi saya tahu Engkau ada bersama dengan saya. Ketika saya ketakutan, tiba-tiba ada seperti kesejukan yang datang dari Tuhan mungkin. Damai sekali hati saya, tiba-tiba ada angin gitu masuk dalam dada saya rasa damai sekali. Jarang sekali saya merasa damai. Padahal di tengah-tengah ratusan orang ini Bapak Ibu, saya merasa damai dan Tuhan seperti ngomong dalam hati saya, aku ada bersama dengan Engkau. Wow. 5 menit kemudian ada tentara yang datang bubarin masa. Saya nggak kenal sama dia. Dia datang, lepaskan orang timur itu. Saya ditugas di sana, tidak ada yang ganggu. Lepasin dia, hanya mereka lepaskan saya. Tapi saya heran juga kok di tengah-tengah masa yang banyak, tapi Tuhan memberikan damai yang luar biasa dan Tuhan memberikan pertolongan. Nah, demikian juga dengan Bapak Ibu, ketika kita dalam situasi yang sulit, ya, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Karena Alkitab mengatakan bahwa dalam lembah bayang-bayang batu, aku ada bersama dengan engkau. Ketika kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, di situ Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya Bapak Ibu, kadang pagi-pagi hari kalau bangun, saya bilang kayaknya hari ini banyak beban saya Tuhan, banyak sibuk lah dikerjakan. Tapi saya hanya cuma ngomong Tuhan, tapi aku akan menukarkan beban saya dengan damai sejahtera-Mu. Berikanlah damai sejahtera-Mu kepadaku. Dan benar Bapak Ibu ya, meskipun kita sibuk hari itu, damai dari Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita ketenangan untuk menghadapi apapun yang akan kita alami sepanjang hari yang kita lalui Bapak Ibu. Jadi pagi hari ya jangan diawali dengan stres ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku tukar damai sejahtera-Mu dengan masalahku hari ini. Aku tukar damai sejahtera-Ku dengan bebanku hari ini. Aku tukar damai sejahtera-Ku dengan kesulitanku hari ini. Maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hati Bapak Ibu. Ya, sepanjang hari. Ya. Nah, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Nah,
Yang berikut, kita butuh kehidupan yang berkelimpahan, ya. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan bahwa aku datang, Yesus datang untuk memberikan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Mungkin salah satu orang membacakan ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, Bapak Ibu, tadi kita baca pencuri itu siapa, Bapak Ibu? Iblis. Pencuri datang atau iblis datang untuk mengerjakan 3 hal. Yang pertama, mencuri. Mencuri apa, Bapak Ibu? Bukan mencuri mangga. Biasa kalau pencuri datang, dia nggak mungkin mencuri baygon atau mencuri sandal, ya. Dia curi barang yang berharga di dalam rumah kita. Jadi iblis datang akan mencuri yang berharga dari kita, yaitu yang pertama adalah damai sejahtera tadi. Terus dia mencuri keselamatan yang kita telah terima dari Tuhan. Dia mencuri hal-hal yang berharga dalam diri kita. Yang kedua, selain mencuri, membunuh. Ya, iblis datang memang untuk membunuh semangat kita, membunuh roh kita, ya. Karena kita mengatakan roh Tuhan hidup di dalam hati kita. Tapi kalau kita buka hati, iblis akan membunuh roh yang hidup dalam diri kita, yang adalah roh jahat dalam hati kita, ya. Kalau sudah roh jahat menguasai hati kita, maka sulit juga untuk dibina, dikendalikan, karena roh jahat telah menguasai kita, ya. Itu sebabnya kita perlu menjaga roh kita tetap hidup, tetap semangat ikut Tuhan, ya. Nah, dan terakhir, iblis juga menurut Tuhan untuk mengalahkan kuasa iblis musuh kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita membutuhkan gembala karena iblis adalah musuh kita. Nah, musuh kita. Apa musuh kita, Bapak Ibu? Iblis. Bukan tetangga, ya. Jangan jadikan tetangga musuh kita, ya. Iblis adalah musuh kita. Iblis musuh kita. Alkitab mengatakan bahwa iblis musuh kita berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan bahwa iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Salah seorang membacakan ayat ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, Bapak Ibu, kita mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Orang yang jauh dari gembalanya, dari Tuhan, ya. Kayak domba itu, Bapak Ibu, ya, atau kayak anak ayam, ya. Kalau dia jauh dari induknya, langsung datang biawak, selesai gitu. Kalau dia masih dekat dengan induknya masih menaruh anak-anak ayamnya di bawah sayapnya, melindungi anak-anaknya. Tapi kalau dia sudah jauh, maka berisiko sekali dia akan mati. Demikian juga dengan kita. Kalau kita jauh daripada gembala kita, maka kita berisiko sekali untuk ditelan oleh iblis. Udah pernah lihat singa belum? Sudah, di TV. Belum lihat aslinya, ya? Belum. Aslinya imut. Saya waktu ke kebun binatang di Bali baru pernah lihat singa, harimau dan singa. Jadi mereka buat jaring tinggi sekali. Jadi kalau kita wisatawan datang, kita beli ayam 1 ekor, baru kita kasih sama dia. Kita kasih begini, dia selompat, satu kali langsung habis. Saya lihat, waduh, merinding sekali, karena dia tinggi sekali, lebih dari lebih dari setinggi kita lah manusia ini. Besar sekali dan giginya sangat panjang sekali. Memang berbeda dengan di TV, ya. Kalau kita lihat di TV nggak terlalu seram, ya, gitu. Tapi kalau lihat secara langsung, waduh. Kalau jangankan ayam, ya, kasih masuk kepala di lubang langsung hilang kepala, Bapak Ibu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, tidak ada ampun. Kalau singa itu kalau disebut sebagai raja hutan, ya.
Kalau dia kejar itu musuhnya itu, dia fokus di satu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu, dia langsung terkam dari leher, dia banting, mati sudah. Walaupun kerbau yang besar, satu kali banting langsung mati. Itu singa. Ya, sama dengan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita jauh dari gembala kita Bapak Ibu, ya, ada iblis yang luar biasa yang tidak ada ampun, memberikan ampun kepada kita. Iblis akan menerkam kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mengurapi kita. Tadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan mengurapi kita, kepala kita penuh dengan minyak, bukan minyak goreng ya, tapi dengan urapan dari Tuhan. Mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar? Karena urapan dari Tuhan. Mengapa Daud bisa selamat dari Saul? Karena Tuhan telah mengurapi dia menjadi seorang raja. Jadi memang kita nggak ada lawan untuk berhadapan dengan iblis, karena kita nggak ada apa-apanya. Tapi ketika Tuhan mengurapi kita, iblis tidak ada apa-apanya. Ya, makanya ada lagu itu, nama Yesus menara yang kuat. Kita buat iblis gemetar. Hanya orang-orang yang diurapi oleh Tuhan yang membuat iblis gemetar. Kalau kita nyanyi nama Yesus, iblis gemetar, iblis tertawa, kamu nggak ada apa-apanya. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh, hidup kita benar, iblis akan gemetar, ya, karena urapan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Walaupun Goliat berbadan besar, tapi Daud diurapi oleh Tuhan. Saya rindu sekali jemaat Tuhan di sini menjadi jemaat yang diurapi oleh Tuhan, ya, menjadi jemaat yang disertai oleh Tuhan, ya. Oke, yang terakhir ya, kita perlu Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya, Bapak Ibu, ayat 6 dari Mazmur 23 tadi, bahwa aku akan berdiam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud mengatakan bahwa dia bukan hanya gembala di muka bumi ini saja, tetapi dia akan menggembalakan kita, memimpin kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Apa itu kehidupan yang kekal? Halo? Ada yang tahu? Kehidupan yang kekal artinya kehidupan yang tidak ada batasan waktunya. Tentunya kehidupan setelah kita meninggal ya. Setelah kita meninggal Bapak Ibu, bukan habis dikubur langsung selesai. Alkitab mengatakan ketika kita meninggal, awal dari kehidupan yang kekal itu, ya, kita akan pulang bersama-sama dengan Tuhan untuk diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makanya kematian orang Kristen ya bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau kita meninggal, kita hanya berpindah dari dunia ini, kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang kekal. Karena di sanalah kita akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan Daud mengatakan bahwa setiap orang yang percaya, dia tidak akan mati di dalam kekekalan, tapi dia akan hidup sampai kepada kekekalan. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya, hidup kita di dunia ini seperti digambarkan seperti titik, hanya setitik aja Bapak Ibu. Tapi ada kehidupan yang jauh lebih, tidak ada batasnya, yang panjang. Dan juga ada kematian yang kekal. Ada dua kematian dalam Alkitab ya. Yang pertama kematian yang kekal di neraka selama-lamanya. Di neraka juga selama-lamanya juga Bapak Ibu. Tidak ada 1000 tahun, tidak ada 10.000 tahun. Tapi selama-lamanya. Di surga juga selama-lamanya. Tinggal kita memilih. Pilihannya adalah ketika kita menjalani hidup kita di bumi ini Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu mau masuk surga bersama dengan Tuhan, bertobat, percaya kepada Yesus dan ikut dia sampai akhir hidupmu. Kalau Bapak Ibu di tengah jalan terus seperti domba yang terhilang, tersesat lagi, Bapak Ibu akan bukan di surga selama-lamanya, tapi di neraka juga selama-lamanya. Karena neraka diciptakan oleh Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk iblis dan pengikutnya. Ya, yang pasti iblis tidak mau sendiri di neraka. Dia akan mengajak banyak orang untuk menemani dia di neraka. Dan sebelum terlambat Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu mengatakan kayaknya saya ini sedang menuju ke neraka, saya kayaknya jalannya saya sesat ini, kembalilah kepada Tuhan. Bertobatlah, kembalilah kepada Tuhan, karena masih ada kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan. Walaupun kita sering berdoa, Tuhan tolonglah almarhum ini supaya dia masuk surga. Dia nggak bisa. Ya kita hanya bisa berdoa begitu. Tapi nggak ada doa kita terus mengubah orang yang mati masuk surga. Orang mati masuk surga itu tergantung kehidupannya di bumi ini. Waktu dia udah mau napas terakhir, dia masih bertobat, dia masih selamat.
ingat cerita tentang salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus ya. Ada salah satu penjahat sebelah kiri menolak Yesus, tapi salah satunya di sebelah kanannya itu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus berkata bahwa di akhir hidupmu engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus ya. Saya percaya hari ini Bapak Ibu masih ada kesempatan, datanglah kepada gembalamu dan minta Tuhan memperbarui hidupmu dan hiduplah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup Bapak Ibu ya. Ada orang yang di tengah jalan kemudian berbalik lagi karena iblis tidak mau sendiri di neraka Bapak Ibu. Iblis akan mengajak banyak orang karena Alkitab mengatakan bahwa ada dua jalan ya. Jalan yang lebar akan menuju ke kebinasaan, jalan yang sempit yang menuju pada kehidupan. Artinya Bapak Ibu bahwa orang ke neraka itu lebih banyak daripada ke surga. Ada jalan yang lebar ya, semua orang ikut tapi ujungnya menuju kebinasaan. Tapi ada jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu akan menuju kepada kehidupan yang kekal ya. Oke, itu aja mungkin renungan firman Tuhan kita ya, karena kami harus ke Bima, kita ada perjumpaan kasih setelah ini. Jadi kita akan akhiri firman Tuhan saat ini. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita langsung aja berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu sore hari ini Tuhan. Hamba sudah menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu. Biar Tuhan menjamah hati-hati kami Tuhan, agar kami belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami belajar untuk mengandalkan Engkau sebagai gembala kami. Karena kami adalah domba-domba yang lemah, domba-domba yang tidak berdaya. Kami membutuhkan gembala-Mu ya Tuhan, yaitu penggembalaan dari Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang tersesat Tuhan Engkau bawa kepada jalan yang benar Tuhan. Yang susah Tuhan hiburkan Tuhan, yang putus asa Tuhan memberikan harapan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.